seluas 11.215 meter persegi yang disewa oleh PT Destama Putri Sentosa di Jalan Dewa, Monogaten, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan saya, reporter Hafid di lapangan. Terima kasih Saudara Bella. Apakah suara saya terdengar sampai studio? Terima kasih. Saya Hafid Fauzan dari STPN News telah berada di lapangan, dapat melaporkan dari sini. Saya telah berada di lokasi pembangunan perumahan PT Destama Putri Sentosa yang terindikasi pelanggaran pembangunan di atas tanah kas desa. Sebagaimana Pergub DIY nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa, Pemrakarsa harus mengantongi izin tanah kas desa dan IMB sebelum pembangunan penyegelan. Penyegelan telah dilakukan oleh Pemda DIY beserta Satpol PP dan stakeholder lainnya. Terima kasih. Dapat saya beritakan di sini. Kembali ke studio bersama Bella Alipia. Sudah. Yamaha semakin di depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh narasumber lain, Mas Faza Khalif, selaku konsultan penataan ruang Kabupaten Sleman. Terima kasih Mbak Bella. Jadi seperti yang kita lihat dalam tayangan tadi, itu merupakan salah satu contoh pelanggaran tentang pemanfaatan tanah kas desa atau pelungguh dari sekian banyak pelanggaran yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan pelanggaran dari pengembang, tapi kita perlu menilik faktor apa saja yang memicu terjadinya pelanggaran ini. Kita lihat dari perspektif pemerintah DIY. Pengaturan tentang pemanfaatan ruang di DIY tentang tanah kas desa secara khusus ada dua, yaitu Perda Kabupaten Sleman nomor 13 tahun 2021 yang mengatakan wilayah ini merupakan kawasan pemukiman. Pada peraturan Gubernur DIY nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan tanah desa, wilayah ini diperuntukkan untuk area singgah hijau dan pertanian. Secara konsep memang masih sesuai dengan Pergub dan Perda tersebut. Tapi masalahnya adalah pengembang hanya memiliki izin pembangunan dengan perjanjian sewa seluas 5.000 meter persegi dan sisanya tidak memiliki izin. Perlu diketahui bahwa setiap pemanfaatan ruang di atas tanah kas desa di DIY perlu memiliki izin dari gubernur karena setiap tanah kas desa adalah sultan ground. Nah, maka langkah yang perlu diambil oleh Pemda DIY ataupun Pemda Sleman adalah memberi sanksi terkait pelanggaran administratif atau izin tersebut. Kemudian jika memang pada akhirnya diberikan izin tersebut, maka Pemda Sleman perlu menyusun dengan segera RDTR atau rencana detail tata ruang yang mengakomodir tanah kas desa dengan peruntukannya secara detail. Sementara ini Sleman baru memiliki 2 RDTR, yaitu di Sleman Barat dan Sleman Timur. Nah, pada RDTR juga terdapat pengaturan zonasi. Nah, apa yang dimaksud zonasi? Zonasi adalah pembagian sebuah kawasan menjadi zona-zona yang di dalamnya memuat ketentuan lebih rinci lagi. Misalnya saja pada area pemukiman, sebuah rumah dibangun tidak melebihi dari 3 lantai. Nah, kemudian contoh lagi perdagangan, area perdagangan dan jasa. Dalam zonasi disebutkan bahwa perdagangan dan jasa yang dapat dikembangkan di area tersebut adalah warung ataupun toko kelontong dan sebagainya. Nah, adanya zonasi akan memudahkan Pemda melakukan pengendalian pemanfaatan ruang karena sudah ada pedoman yang mudah dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Apakah suatu pemanfaatan tanah mengarah pada pelanggaran pemanfaatan ruang ataupun pemanfaatan tanah yang perlu diapresiasi karena sejalan dengan zonasi tersebut, bahkan memberikan kontribusi lebih. Saya rasa itu, Mbak Bella. Terima kasih.